Bu Tanti, silakan Bu Tanti. Waduh, berarti sekarang di saya ya Pak Andi ya bolanya ya. Tapi mohon maaf sebelumnya saya nggak punya pantun seperti ibu-ibu yang sebelumnya. Jadi saya langsung sapa aja teman-teman pencari kerja yang ada di sini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Lotup. Terima kasih juga LP3I sudah memfasilitasi lulusan dari LP3I. Tadi saya sempat simak juga bahwa bagus juga ya program-programnya LP3I untuk support mahasiswa atau lulusan-lulusannya untuk dapat kerja, dan Lotup juga platform yang cukup bagus karena memfasilitasi pencari kerja untuk lebih mudah kita apply pekerjaan tanpa harus ribet dengan segala macamnya. Di sini juga ada teman-teman dari perusahaan dan teman-teman pencari kerja. Hari ini kita akan diskusi dan sharing karena mungkin di sini juga ada banyak rekan-rekan yang mungkin pengalamannya lebih banyak dari saya atau punya pengalaman yang dari sudut pandang yang berbeda. Nanti boleh sharing dengan saya pengalamannya teman-teman untuk jadi pelajaran juga bagi para pencari kerja yang ada di sini. Gitu. Oke, saya mau share screen dulu ya. Apa sudah muncul share screen-nya? Sudah? Sudah ya. Oke. Mungkin bahas sedikit terkait tadi apa yang sudah disampaikan sama tim dari LP3I, dari Pak Alvan, bahwa untuk melamar kerja itu betul. Yang sangat diutamakan dari perusahaan umumnya adalah soft skill dari para pelamar atau para pencari kerja. Di mana tadi tim dari LP3 juga sempat sebutkan sedikit bahwa ada penelitian juga ya dari Harvard terkait gimana sih pentingnya soft skill. Dan tadi Pak Andi juga udah info bahwa sebelum ke soft skill ternyata kita harus punya sesuatu nih yang kita bawa atau yang kita pegang sebagai pondasi kita untuk mencari kerja atau memulai karir kita. Atau sebelum kita melamar pekerjaan. Apa sih mindset? Mindset itu adalah pola pikir. Mungkin di sini teman-teman juga sudah tahu mindset itu seperti apa, tapi kita akan bahas lebih fokus itu mindset seperti apa sih yang harus kita punya ketika saat melamar kerja. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit ya teman-teman terkait perkenalan dari diri saya, bahwa saya saat ini aktif bekerja di salah satu perusahaan microfinancing sebagai Talent Acquisition and Management Officer. Sebelumnya saya menyelesaikan pendidikan S1 psikologi saya di Universitas Muhammadiyah, salah satu Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Kemudian sebelum kita lanjut ke materi, mungkin saya mau tampilkan dulu nih sedikit film atau video, nanti teman-teman bisa simak dan bisa pelajari apa kira-kira yang bisa dilihat atau yang bisa didapat dari video berikut ini. Gambarnya belum kelihatan, Mbak Tanti? Gambarnya belum kelihatan? Oke, sebentar. Saya stop share dulu kalau gitu. Sudah muncul, Pak Andi? Sudah. Sudah ya? Oke, kita coba lihat dulu. Aku mungkin akan komentarin dari video yang tadi aja kali ya? Ya, boleh. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Neneng Setiawati. Aku alumni 2020 dari Politeknik LP3I Jakarta Kampus Cimone. Aku mau komentarin video yang tadi. Sekilas aku lihat mungkin nggak banyak ya, sedikit aja, nggak apa-apa ya Bu? Iya, boleh, nggak apa-apa Mbak.
dari yang aku lihat tadi, gimana kita mau sukses sementara kita sendiri takut untuk mengambil peluang. Menurut aku sih dari video yang tadi itu intinya adalah kita nggak akan sukses selama kita nggak mencoba gitu. Kita nggak akan sukses selama mindset kita masih kepikiran untuk takut nanti gagal atau nanti aku nggak berhasil kita tuh nggak bakal tahu hasil akhirnya kalau kita sendiri nggak mencoba gitu. Itu sih yang aku tangkap. Oke, terima kasih. Atas nama siapa tadi, Mbak? Neneng Setiawati. Oke, thank you. Iya. Oke, thank you Mbak Neneng atas sharingnya. Ya, saya juga setuju dengan Mbak Neneng. Jadi dari video tadi, kalau kita kaitkan dengan proses melamar pekerjaan atau saat kita mencari pekerjaan, intinya ketika melamar kerja itu kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa. Karena ketika sebelum menginterview biasanya tim HRD atau tim rekrutmennya atau rekruternya juga nggak pernah tahu apakah kandidat ini diterima atau enggak sebelum calon karyawan tersebut atau kandidat tersebut mencoba atau melakukan proses interview atau psikotes. HR itu nggak bisa memprediksi apakah orang ini akan diterima atau enggak. Jadi kuncinya adalah di awal kita harus berani mencoba karena setiap peluang itu pasti ada dua kemungkinan. Yang seperti tadi di koinnya ada gagal atau ada sukses. Itu sih. Kalau kita kaitkan antara video tadi dengan mindset awal kita ketika melamar kerja. Jadi setiap peluang itu selalu punya dua kemungkinan. So, kalau teman-teman mau melamar kerja, mau apply lowongan pekerjaan, kemudian teman-teman merasa takut kayaknya dari kualifikasinya atau dari job desk-nya susah nih yang dituliskan gitu. Kualifikasinya masuk sih sama kualifikasi saya, tapi job desk-nya kayaknya saya nggak pernah melakukan, kemungkinan agak susah deh. Saya nggak mau apply gitu. Ya mungkin dimulai dari situ sih rasa takutnya teman-teman. Jadi selama kualifikasinya cocok dengan teman-teman dan teman-teman merasa bisa belajar dari bisa mempelajari apa yang dibutuhkan sama perusahaan, teman-teman boleh apply atau boleh melamar. Itu poin pertama yang harus teman-teman tanamkan bahwa setiap peluang itu punya kemungkinan. Kalau teman-teman gagal berarti teman-teman harus evaluasi, kalau teman-teman sukses berarti teman-teman harus bisa syukuri kesuksesannya teman-teman itu. Kemudian di sini teman-teman ada yang masih kuliah atau ada yang sudah kerja, boleh sharing dong? Ayo, silakan rekan-rekan. Aku udah Mbak Helen. Iya. Iya, aku mau sharing sedikit ya. Boleh. Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Helen dari kampus Politeknik LP3I Jakarta, kampus Sudirman Tangerang. Ya. Nah, saya ini mau sharing nih. Dulu kan saya pernah dipanggil untuk melamar kerja jauh lah yang sekitar dari rumah saya ya. Ya. Saya tuh kecil untuk kayak, aduh, coba nggak ya. Cuman di situ kerjaannya itu pas banget dengan kriteria saya gitu. Saya suka sama kerjaan itu, cuman mindset saya kecil karena jarak tempuh saya jauh. Saya udah pesimis aja keterima atau enggak. Ternyata setelah saya coba benar memang saya akan keterima gitu. Saya pertamanya sudah pesimis aja dulu, aduh keterima enggak ya karena jauh juga. Terus mungkin kayak disiplin waktu itu saya harus lebih gitu. Ternyata ujungnya saya keterima. Oke. Akhirnya diterima ya Mbak Helen ya? Iya, keterima Mbak. Ya, artinya Mbak Helen bisa memanfaatkan peluang ya, walaupun ternyata jaraknya cukup jauh, Mbak Helen bisa ambil peluang itu, dan ternyata peluang itu akhirnya sukses dan Mbak Helen bisa diterima di perusahaan tempat Mbak Helen melamar, gitu ya? Iya Mbak. Oke. Mbak Helen, kalau saat ini posisinya lagi sudah selesai kuliah atau lagi kerja atau seperti apa nih? Kalau aku mahasiswa semester 6 ya, tapi sekarang saya udah bekerja. Oke, nanti setelah lulus kuliah ada rencana apa? Aku setelah lulus kuliah baik ketutup ya, maaf. Ya, gimana?
Ya, jadi nanti setelah lulus ke depan, aku ada cita-cita sih untuk kerja di perusahaan bea cukai kayak ekspor-impor barang gitu. Oke, terima kasih atas sharing-nya ya, Mbak Helen. Nah, mungkin teman-teman yang lain di sini juga punya rencana setelah kuliah atau setelah dalam beberapa tahun ke depan itu punya rencana yang A, B, C, D, dan macam-macam yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Di sini saya mau sharing juga bahwa teman-teman harus tahu dulu nih rencananya sebelum melamar kerja, teman-teman harus tahu dulu rencananya teman-teman nih seperti apa sih. Mungkin kalau yang masih kuliah atau yang masih sekolah, nanti setelah selesai kuliah teman-teman mau kerja kah, mau berdagang kah, atau mau berwirausaha, atau mau coba CPNS, atau mau menikah. Mungkin ada yang, oh saya sih maunya bekerja di corporate aja, kayaknya enak deh kerja di gedung, kerja di kantor, di ruang ber-AC. Kemudian mungkin ada juga yang setelah lulus kuliah, saya maunya CPNS deh, wajib CPNS. Kalau tahun ini gagal, besok coba lagi gitu. Kemudian ada juga yang mungkin ada usaha keluarga atau yang cita-citanya mau buka warung makan atau kedai kopi atau resto atau lain sebagainya. Banyak juga pasti teman-teman yang punya cita-cita seperti itu. Kemudian mungkin ada yang punya keinginan saya kayaknya mau nikah aja deh, nanti setelah nikah sama suami mau buka usaha dan lain sebagainya. Atau ada juga yang punya pilihan, kayaknya saya mau lanjut pendidikan dulu deh, pendidikan S1, S2, atau lain sebagainya. Intinya dari rencana ini semuanya nggak ada yang salah teman-teman. Tidak ada rencana yang salah. Yang salah itu ketika kita punya rencana tapi kita tidak tahu konsekuensinya seperti apa. Dalam arti kalau mau contoh kalau mau bekerja di corporate atau di perusahaan, artinya plusnya adalah mungkin untuk mengembangkan diri biasanya difasilitasi oleh perusahaan karena didukung dengan beberapa training yang sudah terjadwal. Tapi minusnya mungkin kalau untuk sambil berwirausaha itu agak susah. Artinya secara pendapatan memang pasti setiap bulan. Mungkin kalau berwirausaha minusnya kadang pendapatannya tinggi, kadang mungkin kalau seperti PPKM ini pendapatannya sedikit berkurang. Artinya semua keputusannya teman-teman atau semua rencananya teman-teman itu pasti ada plus minusnya. Jadi yang pertama teman-teman harus tahu dulu sih rencananya seperti apa. Rencana teman-teman seperti apa, karena umumnya kan ketika kita sudah lulus kuliah, mindset-nya kita adalah, oh setelah lulus kuliah artinya harus kerja di kantoran nih, harus kerja di kantoran. Kalau nggak di kantor berarti nggak kerja gitu. Nggak juga, karena semuanya kembali lagi ke rencananya teman-teman. Yang penting teman-teman tahu konsekuensinya seperti apa, dan siap menjalani konsekuensi tersebut. Itu. Kemudian, saya mau tanya lagi di sini sama teman-teman ya. Pernah merasa nggak sudah apply banyak lamaran, apply banyak lowongan atau apply banyak perusahaan tapi nggak dapat panggilan juga? Ada yang mau sharing di sini? Oh, Yusuf, Mas Oh, Yusuf. Pernah ya Yusuf ya. Kemudian pernah nggak di ghosting HRD? Sering, Mbak. Ini kayaknya kalau jawab pertanyaan ini jawabannya kompak semua nih, Mbak Tanti nih. Pernah ya, pengalamannya serempak ya, semua sama. Pernah nggak sih di ghosting HRD? Jawabannya pernah. Pernah nggak sih apply banyak tapi nggak dapat panggilan juga? Pernah juga. Kira-kira menurut teman-teman apa sih alasannya? Orang dalam mungkin, Mbak. Orang dalam. Orang dalam. Ada lagi yang mau berpendapat? CV-nya kurang menarik mungkin. CV-nya kurang menarik. Oke. Kurang menarik. Banyak yang melamar, Mbak. Banyak yang melamar. Banyak yang melamar. Nggak sesuai kualifikasi. Uang ADM-nya kurang. Wah, ADM-nya kurang. Waduh. Jujur sekali. Kita coba bahas dulu ya teman-teman. Thank you tadi udah mau menyuarakan isi hatinya yang selama ini terpendam. Karena di sini banyak teman-teman
HRD juga mungkin nanti teman-teman juga bisa dengar curahan hati dari banyak pelamar. Kenapa sih kira-kira kok udah apply, udah ditelepon, kemudian udah di-interview tapi nggak dipanggil untuk proses berikutnya? Ada yang bilang, oh uang administrasinya kurang, oh ada orang dalam, oh saingannya banyak, nggak sesuai sama kualifikasi, kemudian CV-nya mungkin kurang menarik. Kalau CV-nya kurang menarik biasanya mungkin bukan kesalahan ya, tapi kekurangannya itu di sesi sangat awal. Karena biasanya itu menyangkut dengan screening awal tim HR atau tim rekrutmennya gitu. Jadi kalau alasannya kenapa nanti kita akan bahas di pertengahan seminar ini, jadi saya mau bahas dulu terkait mindset. Mindset itu apa sih teman-teman? Jadi mindset itu adalah pola pikir. Tapi kenapa sih mindset itu bisa mempengaruhi teman-teman akan dapat kerja atau enggak? Karena mindset itu adalah kumpulan dari pengalamannya teman-teman, keyakinannya teman-teman, kemudian itu akan mempengaruhi cara berpikirnya teman-teman, dan itu nantinya akan mempengaruhi juga sikap, pandangan, kemudian masa depannya teman-teman. Kenapa bisa mempengaruhi masa depan? Karena mungkin tadi ada yang punya pengalaman terkait, oh saya pernah melamar, kemudian saingan saya atau ada pelamar lain yang ternyata dia pakai orang dalam nih, ya akhirnya saya nggak diterima, yang pakai orang dalam malah diterima. Karena beberapa kali nih ngalamin kayak gitu, akhirnya berpikir, ya udahlah, saya mau sebagus apa juga kalau nggak ada orang dalam, saya nggak akan diterima. Itu kan akhirnya membentuk sebuah mindset atau sebuah pola pikir. Akhirnya dari situ kita berpikir, oh saya harus punya orang dalam, tanpa berpikir, oh saya harus upgrading skill saya nih, saya harus punya soft skill yang bagus. Kalau tadi Pak Alvan sempat infokan di awal juga, oh saya harus memperbaiki diri saya nih, saya harus memperbaiki CV saya gitu. Jadi mindset itu yang nantinya bisa membawa teman-teman akan seperti apa. Kemudian di sini terkait melamar kerja dan mindset tadi, saya mau coba ajak teman-teman diskusi lagi. Kira-kira ini mitos atau fakta ya? Kalau sosial media pribadi dapat menjadi media penentu dalam proses rekrutmen. Ayo, mitos atau fakta nih? Ayo loh, Instagram teman-teman. Fakta, Min, fakta. Fakta. Fakta ya. Kompak banget nih bilangnya fakta. Coba, ada nggak yang mau beralasan kenapa sih ini fakta? Aku boleh deh. Boleh, kenalin dirinya dulu kali ya. Oke, aku yang tadi, nama aku Neneng Setiawati. Menurut aku tuh fakta karena sosial media itu ibaratkan kayak cerminan diri sih menurut aku. Kalau misalkan kita di sosial media kita ngepostnya misalkan dengan hal-hal yang menjurus kayak hal negatif, misalkan kita ngerumpi atau misalkan kayak ngomongin orang atau misalkan kayak nyinggung orang, misalkan kita sesuatu hal yang kurang positif, itu menurut aku tuh jadi cerminan diri, kayak kita, oh nih berarti orang nih biasanya tuh dia ngerumpi atau misalkan dia ngedumel nih, jadi kelihatan sih berbeda lagi dengan orang yang postnya atau postingnya itu tentang hal yang positif seperti kayak kebaikan atau apa. Mungkin ada kayak ketertarikan tersendiri dari HRD-nya, oh ini orang bisa ngasih masukan yang positif ke orang lain, bisa menebarkan energi yang positif. Jadi menurut aku sih kalau misalkan sosial media bisa jadi penentu dalam proses rekrutmen, itu fakta. Karena kebanyakan sekarang orang itu menggunakan sosial medianya itu nggak cuma sekedar buat kayak obat sepi, tapi untuk mengekspresikan dirinya gitu sih menurut aku. Oke, thank you Neneng atas sharingnya. Oke. Kita coba lihat ya. Betul, sosial media itu mempengaruhi proses rekrutmen dan itu adalah fakta. Kenapa? Yes. Dan ini juga tadi sempat disinggung di awal bahwa teman-teman bisa tingkatin personal brandingnya teman-teman. Personal branding itu apa sih? Ibaratnya pelamar ini atau pencari kerja ini lagi menjual dirinya dalam
tanda kutip dalam hal yang positif ya artinya mempromosikan dirinya supaya HRD atau tim rekrutmen ini tertarik untuk meng-hire atau memanggil teman-teman setidaknya untuk proses rekrutmen. Biasanya pasti kita akan cek sosial medianya teman-teman. Sosial media apa aja? Biasanya kita akan cari di Instagram, mungkin bisa di Facebook juga, atau kalau teman-teman aktif di Twitter, kita bisa cari di Twitter juga, mungkin bisa cari atau lihat reference di LinkedIn juga kalau teman-teman di sini pakai LinkedIn, dan sebaiknya teman-teman yang mulai aktif cari kerja, boleh aktif juga di LinkedIn, karena di sana sangat banyak teman-teman bisa punya kesempatan untuk kenal dengan tim HR lebih dekat, kemudian lihat gaya mereka merekrut itu seperti apa, nanti teman-teman bisa pelajari di sana gitu. Nanti teman-teman boleh pelajari terkait LinkedIn itu. Nah, pernah juga saya punya pengalaman, mungkin nanti teman-teman boleh sharing juga, bahwa pernah ada kandidat yang dia secara kualifikasi sudah oke, tapi ternyata ketika kita lihat Instagramnya dia terlalu ekstrim menyukai sesuatu. Ekstrim itu dalam artian menggunakan caption yang terlalu menjurus ke arah sesuatu atau mengarah ke negatif. Akhirnya dengan pertimbangan satu dan lain hal, dan salah satunya adalah sosial media tadi, kita memutuskan untuk coba cari pembanding kandidat yang lain. Jadi sosial media ini ibaratnya adalah wajahnya teman-teman secara virtual atau etalasenya. Kalau kita berdagang, kita buka toko, sosial media adalah etalasenya. Mungkin kalau di teman-teman ada yang sudah punya LinkedIn, biasanya tim rekruter itu akan cari orang atau cari kandidat ketika mereka ada kebutuhan, akan cari keyword-nya. Kira-kira, misalkan teman-teman di sini jurusannya adalah IT. IT itu kan biasanya bisa untuk menggunakan SQL atau MySQL. Teman-teman harus cantumin itu di dalam LinkedIn-nya bahwa teman-teman menguasai atau bisa menggunakan SQL atau MySQL. Nanti sehingga kalau kita cari keyword-nya SQL, kemudian daerahnya kita cari, muncul nama teman-teman, kita mungkin bisa hubungi teman-teman gitu. Jadi personal branding bukan hanya terkait, oh berarti saya harus posting yang baik-baik aja dong gitu. Bukan hanya di situ, tapi gimana cara kita memperbaiki etalase kita gitu. Supaya orang atau supaya tim HR dan tim rekruter ini tertarik untuk mencoba memproses kita untuk di perusahaan mereka gitu. Kemudian yang kedua, semakin banyak lowongan yang dilamar, semakin banyak atau semakin besar juga peluang diterima. Kira-kira fakta atau mitos nih? Fakta. Oke. Ada yang mau kasih alasannya kenapa ini fakta? Silakan, ada yang mau kasih alasan kenapa ini fakta nih? Boleh nggak aku lagi? Kalau Neneng, fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Oh, ini juga ada Seva Sururi, apa nih? Fakta atau mitos? Kalau menurut aku mitos. Oke, sekarang Seva? kita dengar Neneng dulu ya. Neneng, kenapa fakta? Karena menurut aku seperti bersangkut paut sama yang video tadi yang Bu Tanti share, kita nggak bakal tahu peluang itu kita dapat atau enggak kalau kita nggak coba gitu sih, kalau menurut aku gitu sih. Oke, sip. Kalau Seva Sururi, tadi mitos ya, kenapa? Kalau aku sih, perkenalkan dulu, nama aku Seva Sururi. Sekarang aku saya sedang mencari pekerjaan ya, habis lulus SMK. Menurut saya mitos karena selama ini berdasarkan pengalaman saya udah ngelamar ke banyak lowongan, tapi peluang diterima itu masih sedikit gitu loh. Bahkan kayak cuma 1-2, padahal perusahaan yang sudah saya lamar itu sudah banyak gitu lah, bahkan udah kayak belasan, udah lebih dari belasan mungkin ya. Tapi yang paling memanggil saya, apalagi kan lagi online sekarang ya, itu paling cuma 1 atau 2 perusahaan gitu. Jadi menurut saya itu tergantung orangnya juga sih. Kalau di pengalaman saya sih semakin banyak lowongan yang dilamar, ya peluangnya juga terkadang masih sedikit-sedikit juga gitu. Karena mungkin pandemi sekarang ya, gitu. Terima kasih. Oke, thank you Seva.
Jadi gimana Mbak Tanti? Oke, jadi ini ada dua pendapat ya Pak Andi, ada mitos dan ada Betul. fakta. Kita lihat dulu yang versi saya ya, nanti kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau dari versi saya ini adalah mitos. Kenapa mitos? Karena semakin banyak lowongan yang kita lamar, semakin banyak peluang yang diterima, itu belum tentu kita akan semakin punya banyak kesempatan untuk melakukan proses rekrutmen dengan perusahaan. Karena ketika kita banyak apply lowongan tanpa memperhatikan atau tanpa melihat kualifikasinya, maka tim HR atau tim rekruter biasanya juga akan mereject atau menolak lamaran yang masuk ketika tidak sesuai dengan kualifikasi. Jadi, boleh melamar banyak, tapi harus sesuai dengan kualifikasi. Jangan kita, contoh ya, kita ambil dari pendidikan. Pendidikan terakhir kita adalah SMA, kemudian lowongan yang dipasang di iklan adalah dibutuhkan pendidikan terakhirnya S1. Kemudian kita apply. Maka biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan yang sudah menggunakan ATS atau application tracking system itu akan otomatis terreject secara sistem. Gitu. Kemudian misalkan kita punya pengalaman di bagian administrasi itu selama 4 tahun, tapi yang dibutuhkan adalah lulusan baru untuk di posisi administrasi. Kemudian kita apply di posisi tersebut, apakah dengan kita punya pengalaman banyak, otomatis kita akan diterima atau kita akan diproses? Belum tentu. Karena kita bagus, belum tentu perusahaan mau menerimanya. Bisa jadi kita over kualifikasi. Atau setelah di proses rekrutmen ternyata gajinya ketinggian. Itu kan salah satu faktor yang tidak cocok juga. Gitu. Jadi kalau dari versi saya ini adalah mitos. Tapi fakta bila teman-teman apply banyak atau lamar banyak lowongan yang sesuai dengan kualifikasi, itu akan semakin besar juga peluang teman-teman diterima, itu adalah fakta. Tapi catatannya harus sesuai dengan kualifikasi. Jadi yang pertama adalah baca. Arti kita perhatikan, harus pahami betul tuh kebutuhannya si perusahaan ini seperti apa sih gitu. Kemudian yang ketiga, miliki pengalaman yang beragam bisa buat kamu lebih cepat diterima. Nah, gimana nih menurut teman-teman kalau yang ini? Yo, banyak pengalaman. Pak. Oke. Kata Salva, Dinda, Fani, fakta ya? Kalau menurut Fani sih mitos, Pak. Oh, Fani mitos. Menurut Fani mitos. Oke. Wah, ini menarik nih. Jadi ada, mau dengar ini Mbak Tanti dari Salva? Boleh. Saya mau dengar alasannya ya. Tadi yang jawab fakta dulu, fakta dulu siapa? Iya, saya. Ya. Oke, Salva. Kalau menurut saya sih fakta ya, karena di kualifikasi pekerjaan biasanya di situ kan dicantumkan ya minimal kayak misalnya memiliki pengalaman di bidang ini, misalnya di bidang akuntansi ya, misalnya selama 1 tahun atau 2 tahun biasanya kayak gitu ya. Jadi menurut saya pengalaman yang banyak, semakin banyak pengalaman itu orang itu akan lebih cepat diterima karena memang pekerjaan itu bukan hanya mementingkan dengan apa yang ada di kualifikasi, tapi dengan pengalamannya mereka juga. Dengan pengalaman yang banyak, maka skill mereka pasti akan banyak. Begitu menurut saya. Oke. Oh. Ya ini kalau Mbak Tanti ini pengalaman beragam, maksudnya pengalaman di berbagai bidang atau pengalaman di satu bidang nih? Pengalaman di berbagai bidang, Pak Andi. Oke, jadi misalnya akuntansi, tapi pengalamannya ada di training, ada di marketing, gitu maksudnya ya? Iya betul. Oke. Kalau Mbak Dinda, tadi sempat bilang fakta ya? Oke, kalau Mbak Fani deh yang tadi bilang mitos, kenapa Mbak Fani? Fani Luluatul. Iya, baik sebelumnya Pak Moderator, terima kasih atas waktunya. Saya Fani Luluatulandani dari LP3I Cimone, izin berpendapat. Kalau menurut saya ini mitos karena dari sepengalaman saya mempunyai banyak beragam pengalaman dan cukup lama juga. Tapi kebanyakan perusahaan ketika saya ingin apply dan dipanggil oleh HRD itu bukan dari kelihatannya banyak pengalaman, tapi skill dari beberapa pengalaman itu mana yang paling jago nih. Jadi kalau misal mau daftar di administrasi, tapi beragam pengalamannya tuh enggak jago di administrasi, itu juga
bikin nggak keterima. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Demikian waktunya Yes. saya kembalikan. Thank you. Thank you Mbak Fani, Mbak Salva. Pendapatnya luar biasa. Gimana Mbak Tanti? Oke, saya tanggapi ya Pak Andi. Tadi yang terakhir dari Mbak Fani bahwa beliau bercerita bahwa kalau saat ini punya banyak pengalaman dan itu nggak sebentar-sebentar juga, tapi pengalaman yang cukup lama. Tapi ternyata saat proses interview atau proses rekrutmen, ternyata tim HRD-nya mau tahu Mbak Fani ini lebih jagonya di bidang yang mana. Apakah dengan pengalaman yang banyak, beliau juga jago di posisi yang dilamar ini atau enggak. Jadi, kalau jawaban menurut versi saya, ini adalah mitos. Karena teman-teman harus garis bawahi dulu nih, ini adalah pengalaman yang beragam. Jadi mungkin kalau teman-teman pekerja atau teman-teman HRD ini sebutnya biasanya kutu loncat dalam tanda kutip. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman beragam ini nggak masalah jika teman-teman memang expert di satu bidang, kemudian mau mencoba yang bidang baru, tapi bukan dalam waktu yang sebentar-sebentar. Dalam arti 3 bulan resign, 5 bulan resign, kemudian 4 bulan resign, itu yang nantinya akan kurang memperindah CV-nya teman-teman. Karena CV itu kan kurang lebih sama seperti personal branding ya, sebagai etalasenya teman-teman. Kalau dari CV-nya kita melihat, oh pengalaman sebagai accounting staff di perusahaan A, ini 3 bulan, kemudian bekerja lagi di bidang marketing di perusahaan B, ini 5 bulan, kemudian bekerja lagi di perusahaan C dengan posisi yang berbeda, ini hanya 10 bulan. Berbeda-beda, itu biasanya menjadi pertimbangan juga bagi kita tim HRD gitu atau tim recruiter untuk mencari karyawan, karena kita akan mempertanyakan apakah nanti ketika kerja dengan perusahaan kami akan muncul juga nih perilaku seperti ini gitu. Karena nanti ketika proses interview mungkin teman-teman akan banyak ditanya terkait pengalamannya teman-teman, kemudian alasan resign-nya akan ditanyakan juga, apa kalau dengan kondisi yang sama teman-teman akan memunculkan lagi nih perilaku yang dulu-dulu gitu. Tapi ketika teman-teman sudah punya keputusan, karena kan biasanya ada juga yang orang yang berpendapat, oh saya mau jadi orang yang generalis aja, artinya semua bidang saya mau bisa gitu. Itu nggak masalah juga, tapi teman-teman harus fokus dalam satu bidang yang memang teman-teman mau berkarir di bidang itu. Atau kalaupun beragam, setidaknya masih inline. Inline itu artinya masih punya benang merah. Contoh teman-teman jurusan kuliahnya adalah S1 manajemen SDM atau S1 psikologi. Kemudian karir pertamanya adalah sebagai HR admin atau HR personalia. Kemudian teman-teman diminta juga tuh dalam tugasnya sebagai personalia diminta juga untuk mengerjakan bagian rekrutmen atau administrasi training atau penggajian. Di karir kedua teman-teman mau coba yang masih punya benang merah, masuklah ke bagian rekrutmen atau masuklah ke bagian payroll. Itu menurut saya masih oke, karena masih punya benang merah. Tapi ketika sudah tidak ada benang merahnya, itu biasanya akan menjadi pertimbangan juga, apalagi dengan waktu kerja yang agak sebentar-sebentar. Itu sih yang nanti mungkin teman-teman bisa coba pertimbangkan juga. Karena ketika teman-teman bisa bekerja dengan waktu yang cukup lama, teman-teman juga biasanya akan dinilai teman-teman bisa punya problem solving yang oke, atau bisa punya daya tahan yang cukup oke gitu, walaupun kerja lama nggak menentukan loyalitas juga gitu. Ya, oke, terakhir mitos atau fakta, menitipkan lamaran pada orang dalam. Ini yang tadi sempat mention orang dalam nih akan fakta. Punya kesempatan. Mitos atau fakta, ayo. Mitos. Fakta. Pak Andi, boleh Pak Andi, ayo. Mitos. Siapa yang Oke. Pasti ada fakta dan mitos ya. Oke, siapa yang mau komentar deh? Yang fakta dulu. Siapa? Dinda. Dinda nih fakta. Kenapa Dinda? Soalnya saya pengalaman sih Pak, pernah tuh ngelamar. Habis itu
kata si HRD ini, oh yang sebelah aku tuh, oh kamu titipannya si Bu ini ya, yaudah kamu besok bikin SIM dulu aja ya gitu, jadi disalurin, diprioritasi, sedangkan aku yang udah pengalaman di bidang itu kok begini ya, jadi pengalaman sih Pak saya dengarnya, padahal dia siap. Oke, thank you ya. Jadi terdengarlah suara hatinya Mbak Dinda nih ya. Selain Mbak Dinda, siapa tadi nih yang fakta nih? Menarik. Arman ya. Kalau saya sih mitos, karena kita mitos. tidak bisa mengeneralisir tentang perusahaan-perusahaan yang ada, karena ada juga yang secara rekrutmen itu benar-benar mencari secara kualifikasi yang dia tentukan, bukan berdasarkan dari orang dalam. Ya, jadi kalau mau dibilang itu mungkin bisa dibilang oknum untuk beberapa perusahaan saja. Oke, ya jadi oknum ya. Iya. Oke, ada lagi? Satu lagi deh, kasih kesempatan. Siapa tadi? Yusuf, mau komen Yusuf? Kalau saya fakta apa, soalnya yang saya alami itu ya seperti kayak yang tadi itu yang bilang fakta itu emang Dinda. Ya, setiap lamaran tuh pasti ditulis yang bawa siapa, terus jabatannya apa gitu Pak. Pas saya magang juga saya melihat kayak pas ngeberesin dokumen-dokumen gitu, saya melihat di lamaran itu ada tulisan oleh orang rekomendasi dalam. siapa gitu ya. Rekomendasi siapa gitu. Oke. Nah, itu fakta, emang benar. Siap. Oke, ini Mbak Tati menarik jawaban-jawaban nih. Terus ada tulisan rekomendasi dari siapa nih? Ini menarik. Gimana nih Mbak Tati nih? Oke, saya tanggapi dulu ya. Ini versi saya. Nanti kita buka lagi versi dari sudut pandang yang berbeda. Kalau menurut saya, ini adalah mitos. Karena ini berkaca dari perusahaan saya saat ini, Pak Andi. Bahwa ketika ada salah satu karyawan atau pekerja dalam perusahaan yang sama merekomendasikan temannya, saudaranya untuk masuk ke perusahaan yang sama, itu belum tentu. Karena biasanya tim HR itu punya prosedurnya tersendiri. Artinya harus melakukan, mungkin ada yang melakukan psikotes, interview dengan user, dengan HRD, dan segala macamnya. Mungkin ada juga beberapa perusahaan yang dia artinya ketika punya orang dalam akan lebih cepat joinnya atau akan lebih cepat diterimanya. Ada beberapa perusahaan memang yang seperti itu. Tapi percayalah teman-teman, punya orang dalam atau nggak punya orang dalam itu adalah sebagai pintu gerbangnya aja. Nanti ketika sudah masuk ke dalam perusahaan, ketika anggapnya kita bertamu kemudian sudah dipersilakan masuk, kita sudah ada di ruang tamunya, itu adalah gimana cara teman-teman bisa mengembangkan dirinya teman-teman, bisa melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Karena yang tidak punya orang dalam pun, kalau dia bisa menampilkan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, itu akan lebih bermanfaat dan akan lebih jangka panjang karirnya gitu. Karena kalau punya orang dalam tapi dia nggak sesuai dengan kualifikasi yang sebenarnya dibutuhkan, ketika masuk pasti akan kaget. Contoh, misalkan saya lulusan dari psikologi, kemudian saya punya orang dalam untuk di posisi accounting. Saya nggak ngerti apa-apa nih tentang accounting, akhirnya saya bekerjalah di posisi accounting. Akhirnya karena saya merasa saya nggak bisa, saya nggak paham dengan accounting, cara kerjanya seperti apa, saya nggak bisa kerja dengan hal-hal yang terlalu detail dengan angka. Akhirnya kerja 2 bulan, 3 bulan, saya ngerasa nggak cocok dan resign. Pada akhirnya apa? Orang tersebut tetap akan mempertaruhkan nama baik si yang mereferensikannya. Jadi kunci awalnya adalah teman-teman jangan punya mindset, oh ketika saya nggak punya orang dalam, saya akan lebih susah diterimanya. Tapi teman-teman harus ubah pola pikirnya bahwa terserah mau punya orang dalam atau enggak, yang penting teman-teman punya bekal yang cukup oke dengan cara teman-teman ngembangin soft skill-nya teman-teman, teman-teman punya attitude yang oke ketika melamar pekerjaan, gitu. Jadi kalau menurut saya ini mitos karena mengacu pada perusahaan yang tempat saya saat ini bekerja. Gitu. Oke, oh ya Mbak Tanti, ini apa tadi terkait yang Yusuf ngomong ya, ada itu tuh fungsinya apa nih supaya teman-teman yang lain juga tahu, juga tidak berburuk sangka itu fungsinya bukan untuk apa, apakah itu untuk orang dalam atau gimana dan sebagainya, coba. Oke, biasanya fungsi
kenapa sih biasanya kalau kita ngelamar kerja dikasih aplikasi lamaran atau dikasih formulir, kemudian ada tulisan siapa yang mereferensikan Anda atau apakah Anda punya saudara atau kerabat yang bekerja juga di perusahaan ini? Yang pertama, biasanya tim HR akan meminta referensi dalam arti kira-kira orang ini seperti apa sih gitu Pak Andi. Lebih meminta referensi. Yang pertama dari saya itu. Kemudian yang kedua, saat ditulis untuk lamaran yang mereferensikan itu, nantinya orang ini kan juga akan seandainya melakukan sesuatu yang di luar dari seharusnya, contoh dia melakukan penyimpangan atau dia mangkir, tim HR ini bisa meminta, ibaratnya meminta pertanggungjawaban atau meminta referensi juga dari orang yang tadinya mereferensikan karyawan tersebut gitu. Barangkali yang mereferensikan memang punya alasan kenapa orang tersebut mangkir atau lain sebagainya gitu. Oke. Jadi buat ini ya, kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, kita juga bisa tanya ke orang tersebut. Oke. Betul. Yes. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman, hindari hal ini dalam melamar kerja. Yang pertama, tidak tahu company profile. Ini sering banget terjadi. Jadi kalau di sependek pengalaman saya ya, banyak juga pelamar yang ketika interview mereka justru bertanya, Bu, ini tuh perusahaan apa ya? Atau ketika proses interview saya tanya, menurut kamu kita perusahaan yang seperti apa sih? Nggak tahu Bu, justru saya saat interview ini saya mau tanya ke Ibu, ini perusahaan apa ya Bu? Jangan sampai itu terjadi ya, karena ini sering banget terjadi teman-teman. Kan sekarang zamannya udah canggih nih, teman-teman semuanya harusnya biasanya udah punya smartphone juga, bisa browsing juga, teman-teman bisa cari informasi dimanapun, di website, di Instagram, kemudian mungkin ada yang punya layanan interaktif seperti WhatsApp, teman-teman boleh chat dulu, boleh research dulu, boleh cari tahu dulu. Itu perusahaannya bergerak di bidang apa, kemudian punya cabangnya di mana aja, kemudian kebutuhannya seperti apa. Jangan sampai saat interview muncul pertanyaan, ini perusahaan seperti apa ya Bu? Itu akan menjadi poin minus dari teman-teman gitu. Jadi sebelum kita bertanya, coba membaca dulu. Kemudian yang kedua, apply lowongan secara masif dan tidak terkontrol. Jadi hindari hal ini. Ini sebenarnya balik lagi ke pembahasan kita yang tadi awal. Jangan sampai teman-teman apply lowongan terlalu banyak karena, oh ini lowongannya all major nih atau semua jurusan diterima, ya udahlah saya apply aja semuanya, yang penting saya kerja gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena balik lagi ke pembahasan awal, kalau memang tidak sesuai dengan kualifikasi, ya secara sistem pasti akan langsung menolak gitu. Nah, mungkin ada juga nih teman-teman di sini yang pasti punya pengalaman, besoknya diundang psikotes, kemudian H-1 atau H-2 belajar trik sukses menghadapi psikotes, atau soal-soal psikotes, cara menjawab soal-soal psikotes. Ayo, ada nggak ya punya pengalaman kayak gitu? Mempelajari psikotes secara berlebihan. Siapa nih yang mau sharing nih? Dinda, Pak. Mana Dinda, gimana? Pas baru-baru lulus sih waktu itu, pas baru lulus sekolah SMA, sampai nyari tuh dari psikolog ngegambar, psikolog apa tuh antonim gitu. Terus pas dicoba, jadi kok kayaknya pasaran banget ya gambar gua. Ya, terima Pak. Oke Dinda, thank you sharingnya. Jadi tadi Dinda share ya pengalamannya bahwa awal-awal lulus Dinda sering coba cari tahu gimana sih cara bikin gambar yang oke yang nantinya bisa diterima sama HR. Ini juga teman-teman harus hindarin. Kenapa? Karena psikotes itu ada beberapa soal psikotes yang dia tidak ada nilai benar atau salah. Artinya kita melakukan psikotes untuk melihat gambaran dari dirinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memanipulasi dari awal, khawatirnya nanti ketika diterima teman-teman ternyata tidak cocok dengan posisi yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau
tipsnya untuk ngadapin psikotes, ya istirahat dan makan yang cukup. Jangan sampai mau psikotes tapi malamnya tidur subuh, kemudian nggak sarapan, pasti hasil psikotesnya umumnya akan berantakan gitu. Kemudian yang terakhir, terlalu pasif atau terlalu banyak bicara saat interview. Jadi jangan sampai teman-teman ketika proses interview hanya iya aja, kemudian ketika ditanya dari kamu ada pertanyaan nggak? Kemudian teman-teman hanya jawab enggak atau cukup, dan tidak ada feedback atau tidak ada interaksi ke perusahaan. Jangan sampai seperti itu, karena sebenarnya proses interview adalah sama aja kayak kita kalau mengenal lawan jenis. Adalah proses komunikasi untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi saling menilai. Perusahaan menilai kandidat, kandidat juga menilai perusahaan. Karena sama seperti pelamar, CV dan sosial media sebagai etalasenya teman-teman, kalau perusahaan, tim recruiter atau tim interviewernya itu adalah etalasenya perusahaan. Jadi gimana caranya interviewer menyampaikan tentang company profile-nya, itu yang nanti teman-teman bisa jadi penilaian juga. Gitu. Kemudian terlalu banyak bicara, seperti menanyakan topik-topik yang di luar dari pembahasan interview. Contoh nih misalkan, karena ini banyak juga yang terjadi. Bu, ini tuh perusahaannya bergerak di bidang apa ya? Kemudian kalau saya kan bekerja di perusahaan microfinancing atau perusahaan jasa keuangan. Kemudian menanyakan, kalau cara pinjamnya gimana ya Bu? Cicilannya berapa lama ya Bu? Kemudian bayarnya gimana ya Bu? Itu kan sudah out of topic ya teman-teman. Jangan sampai menanyakan hal-hal yang di luar dari topik atau terlalu banyak bicara. Gitu. Ya, ada yang mau tanyakan dulu? Oke, sampai sini ada pertanyaan, rekan-rekan? Saya, Bu. Marisa Anggraini, silakan. Ya, nama saya Marisa Anggraini dari kampus Sudirman, Tangerang. Katanya kan hindari hal ini dalam melamar kerja itu kayak banyak bicara atau terlalu pasif gitu, Pak. Gitu ya, Bu. Halo? Halo? Iya. Terdengar. Ya, banyak bicara, terus lalu pertanyaannya adalah? Pertanyaannya, kalau si HRD nanya, apakah ada yang ditanyakan, itu sebaiknya kita itu menanggapinya gimana, Bu? Oke. Pertanyaan yang bagus. Oke. Saya jawab ya, Pak Andi ya. Yes. Oke. Pasti biasanya tim HRD akan melakukan ini di akhir sesi interview. Sampai di sini apakah dari kamu ada yang mau ditanyakan dulu? Ya baiknya kita menanyakan hal-hal yang sekiranya masih relevan dengan proses interview tersebut. Contoh, kira-kira kalau nanti saya bekerja atau diterima dengan perusahaan Ibu, tantangan terberat apa Bu yang akan dihadapi sama posisi ini? Atau kira-kira orang seperti apa sih yang memang cocok dengan posisi ini kalau dari sudut pandang perusahaan? Karena kalau yang saya baca dari kualifikasinya seharusnya yang cocok seperti ini gitu. Atau jangan sampai kita ketika ditanya, kamu ada yang mau ditanyakan nggak dari kamu? Kemudian kamu bilang nggak ada, karena itu juga dengan kamu mengajukan pertanyaan, menurut saya kamu menunjukkan bahwa pelamar punya interest atau punya ketertarikan dengan perusahaan ketika proses interview. Gitu, Marisa. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu jawabannya. Iya. Oke, kita lanjut ya Pak Andi ya. Kemudian lalu baiknya seperti apa nih ketika melamar kerja? Teman-teman harus pilih bukan cari. Dalam arti, percaya deh, semua teman-teman di sini ini punya potensi yang cukup baik, punya kompetensi yang oke, punya personality atau kepribadian yang bisa dikembangkan ke arah yang positif, tapi teman-teman belum ketemu perusahaan yang cocok aja, karena kunci dari rekrutmen adalah mencari kecocokan. Ya, jadi ditolak bukan berarti teman-teman nggak berkualitas, tapi teman-teman mungkin saat ini belum ketemu dengan perusahaan yang cocok. Sambil teman-teman melakukan upgrading diri. Mungkin yang tadi disebutkan di awal bahwa teman-teman harus
bisa ikut pelatihan, kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi, soft skill-nya teman-teman, gitu. Jadi teman-teman harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi. Karena teman-teman harus ingat kuncinya dari rekrutmen adalah mencari kecocokan. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa punya prinsip, teman-teman punya karir bukan pekerjaan. Kenapa karir? Ketika teman-teman di awal bekerja, teman-teman sebaiknya punya gambaran kira-kira kalau nanti saya bekerja di perusahaan ini, atau ini juga nanti bisa ditanyakan ketika proses interview. Kalau tadi Marisa tanya, baiknya saya tanya apa ya kalau dikasih kesempatan untuk bertanya. Marisa nanti atau teman-teman yang lain boleh tanya juga. Kira-kira kalau saya diterima di perusahaan ibu atau bapak, jenjang karir seperti apa ya yang nanti bisa saya milikin kalau saya bekerja atau bergabung dengan perusahaan ini. Jadi teman-teman harus cari pekerjaan yang memang teman-teman merasa itu cocok dengan dirinya teman-teman, bukan hanya kebetulan ada gitu. Karena biasanya karir pertamanya teman-teman itu akan menentukan pekerjaan berikutnya atau karir berikutnya gitu. Kemudian next-nya teman-teman harus lihat prosesnya bukan tujuannya. Mungkin teman-teman waktu itu pernah dengar juga terkait berita yang sempat viral di Twitter bahwa ada salah satu lulusan dari universitas yang cukup ternama, kemudian dia lulusan baru dan minta gaji yang cukup tinggi, antara 8 atau 9 juta. Kemudian dia katakan bahwa saya kan lulusan dari universitas A gitu. Yang harus teman-teman fokus di sini adalah lihat dulu apa yang saya punya dan kira-kira dengan apa yang saya punya saya bisa mendapatkan gaji yang cocoknya itu berapa gitu. Teman-teman yang pertama kalau untuk melihat proses dan tujuan ini harus cek ombak dulu nih. Biasanya di platform-platform pencari kerja itu kan sudah ada perbandingan harga atau kira-kira kalau untuk misalkan posisi admin atau posisi accounting staff itu rentang harganya tuh dari atau rentang gajinya dari UMR sampai dengan maksimal berapa gitu. Jadi jangan sampai melampaui batas atau biasanya mungkin di virtual job fair-nya Lotup juga beberapa perusahaan ada yang menuliskan gajinya berapa. Jadi ketika interview kalau bisa jangan sampai melampaui angka tersebut gitu. Dengan ekspektasi, ya kan saya kebutuhannya banyak Pak dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita belum istilahnya kita belum ada pengalaman banyak tapi minta gajinya yang melampaui pengalaman dan diri kita sendiri. Kemudian kalau gaji percaya deh teman-teman nantinya akan meningkat sesuai dengan meningkatnya karir dan dirinya teman-teman bertambah atau berkembang itu pasti gajinya juga akan meningkat. Baik di perusahaan yang sama ataupun di perusahaan yang berbeda. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, teman-teman harus fokus sama kekuatannya. Jadi kalau tadi disinggung di awal bahwa kekuatannya fresh graduate itu kalau nggak punya pengalaman berarti harus punya soft skill. Dengan cara apa? Ya tampilkan attitude-nya secara oke, secara baik ketika proses interview, baik itu secara virtual ataupun secara tatap muka. Kemudian teman-teman juga harus fokus lihat kira-kira kekurangan saya apa ya, kelebihan saya apa ya, gitu. Jadi sebenarnya kelemahan dan kelebihan ini teman-teman bisa pelajari ketika sebelum interview dimulai atau ketika memang belum dapat panggilan interview. Teman-teman coba kenalin dulu dirinya sendiri. Kira-kira saya maunya nih cari pekerjaan yang seperti apa ya? Kalau saya orangnya senang dengan angka, apakah saya cocok untuk kerja di telemarketing atau saya cocok dikerja di accounting gitu. Kemudian kira-kira kalau saya kekurangannya apa ya? Oh saya kekurangannya orangnya suka lupa, jadi cara ngatasinnya gimana ya? Cara ngatasinnya mungkin saya punya catatan di handphone atau catatan kecil untuk nulis hal-hal penting gitu. Jadi teman-teman harus fokus dengan kelebihannya teman-teman dan fokus dengan kekurangannya teman-teman untuk upgrading itu atau memperbaiki itu. Kemudian misalkan teman-teman setelah lulus mau kerja sebagai telemarketing, tapi secara komunikasi kurang oke nih atau kurang lancar, ya teman-teman bisa belajar gimana sih cara memperbaiki atau
membangun komunikasi yang oke gitu. Gimana sih cara ngomong atau public speaking-nya yang oke tuh gimana gitu sih. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Helen mau tanya, Kak. Ya, boleh Helen. Silakan Helen. Maaf nih ya nanya lagi. Ini aku mau tanya, bagaimana sih cara kita tahu pekerjaan ini cocok atau enggak dengan kita gitu. Kadang Helen tuh orangnya, oh pekerjaan ini ya udahlah coba dulu gitu. Tapi Helen nggak tahu nih pekerjaan ini cocok atau enggak buat Helen gitu. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya Pak Andi ya. Boleh langsung jawab aja. Oke. Helen, pertanyaannya gimana sih cara kita tahu pekerjaan ini cocok atau enggak? Yang pertama, contoh misalkan Helen mau melamar pekerjaan sebagai finance ya atau accounting. Itu berkaitan dengan angka. Helen harus tahu dulu finance atau accounting ini pekerjaannya seperti apa. Umumnya secara general atau secara umum biasanya yang dikerjakan itu seperti apa. Ya. Contoh kalau finance sama accounting itu pekerjaan sehari-harinya adalah berkaitan dengan angka, berkaitan dengan hal-hal detail, kemudian harus teliti. Helen lihat apakah Helen punya poin-poin tadi yang bisa menunjang pekerjaan Helen atau enggak. Gitu. Ternyata Helen ini orangnya lebih senang untuk ketemu dengan orang banyak, untuk bicara di depan orang. Kira-kira menurut Helen apakah antara diri Helen dan pekerjaan tersebut ada benang merahnya atau ada kecocokannya atau enggak? Helen bisa lihat dari situ. Jadi kenali dulu pekerjaan yang mau dilamar dan kenali juga Helen ini punya kekuatan dan kelemahan itu di bagian mana gitu. Yes. Okay. Nyari kerja itu kayak nyari jodoh ya Mbak Tanti ya. Iya betul Pak Andi, cocok-cocokan ya. Cocok-cocokan. Kadang-kadang kita belum ketemu ya nggak apa-apa, itu buat pengalaman. Yang pasti kita harus cari yang cocok ya, yang enak gitu. Oke, ini ada yang angkat tangan, Apri habis itu Wise ya. Apri dulu nih. Tadi jadi nanya. Ya, Oke. Saya izin bertanya, saya Apri dari Politeknik LPDI Cimone. Mungkin berkaitan juga sama slide yang kali ini, kan kita harus kita harus memilih bukan mencari ya. Tapi bagaimana pendapat Ibu dan Bapak-Bapak HRD sekalian untuk pelamar yang masih ingin mencoba-coba kerja, khususnya buat yang masih lulusan SMA, SMK ya. Apakah nantinya akan berkaitan ketika kita udah siap buat meniti karir yang sebenarnya? Gitu Pak. Ya. Oke, saya jawab ya Pak Andi. Gimana sih sebagai seorang lulusan baru yang mau mulai meniti karir, kita kan belum punya bekal apa-apa nih. Gimana kita bisa milih sedangkan kita aja belum punya pengalaman apa-apa. Jadi kuncinya tadi, tadi siapa yang tanya ya? Apri. Ya, jadi kuncinya adalah harus pilih yang sesuai dengan kualifikasi. Kuncinya adalah kecocokan kualifikasi. Kalau memang kamu lulusan dari D3 misalkan, D3 jurusan IT, ya kamu bisa cari yang peluangnya lebih besar diterima. Artinya cari lowongan yang kebutuhannya sama seperti kualifikasi kamu. Gitu. Cari ini dalam arti kamu apply banyak lowongan tapi tidak sesuai dengan kualifikasi diri kamu. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Apa udah menjawab? Ibu mau diperjelas lagi kalau misalnya kan saya baru kuliah 1 tahun ya, berarti kan saya lulusan SMA tahun kemarin. Iya, betul. Pas saya lulus, saya coba kerja nih Bu di beberapa tempat, kurang lebih di 2 tempat. Nah itu dengan tujuan buat mencoba-coba nih, buat nyari saya ini cocoknya di mana. Terus ketika kedepannya nanti buat di jenjang karir selanjutnya, apakah berpengaruh nih untuk putu loncat yang kayak saya waktu lulusan SMA kemarin? Oh ya, intinya kalau boleh ini Mbak Apri ini udah kerja sambil kuliah ya. Oke. Oke. Kalau untuk kedepannya, saat ini kan kamu posisinya lagi kuliah nih. Kalau nanti di karir yang berikutnya, kamu ketika ngelamar kerja bisa tulis pengalaman yang memang relevan atau relate dengan pekerjaan berikutnya yang akan kamu lamar. Contoh, pekerjaan sebelumnya kamu punya pengalaman sebagai marketing misalkan, kemudian sebagai apa lagi?
sebagai barista misalkan. Kemudian pekerjaan berikutnya kamu mau apply sebagai HRD. Nah, mungkin pengalaman tersebut tidak perlu dicantumkan di CV. Nanti bisa diceritakan aja sedikit ketika interview. Jadi, untuk karir berikutnya, kamu bisa cantumkan pengalaman yang memang relate atau masih punya hubungan dengan pekerjaan berikutnya, gitu. Cukup Bu, makasih ya. Oke. Siap. Oke, tadi ada lagi yang bertanya. Siapa ya, Wais ya kalau nggak salah? Iya, Pak. Ya, silakan Wais Al-Korni ya. Nama saya Wais Al-Korni. Ya, dari LP3I Cimone. Saya izin bertanya, di sini kan kita harus mencari yang cocok ya. Nah, ketika kita melamar, kita tidak mencari yang cocok. Tapi ketika diterima, otomatis kan kita diklaim bahwa kemampuan kita cocok di pekerjaan tersebut oleh tim rekrutmen. Setelah kita bekerja dan kita merasa tidak cocok, apakah kita harus mencari yang cocok lagi atau kita mencocokkan diri kita di pekerjaan tersebut? Oke. Ya. Oke, saya jawab ya Pak Andi. Jadi itu kembali lagi ke dirinya teman-teman. Teman-teman mau bertahan dengan posisi tersebut atau dengan pekerjaan tersebut, atau teman-teman mau coba cari lagi yang baru. Karena kalau teman-teman menilai cocok atau enggak di awal ketika kita baru mulai bekerja, pasti semua orang merasa saya nggak cocok dengan perusahaan ini. Kenapa? Karena akan ada yang namanya proses adaptasi. Proses adaptasi itu biasanya kita masih mungkin saya sebelumnya bangun atau aktivitas saya sebelumnya biasanya hari Sabtu saya di rumah, ini saya harus kerja. Kayaknya saya nggak cocok deh dengan kerjaan yang dengan jadwal kerja yang kayak gini. Cocok ketika sudah bekerja itu bukan hanya melihat dari kualifikasi dan tanggung jawab aja ya, tapi melihat dari kultur perusahaan tersebut gitu. Bisa dari jam kerjanya gitu. Kemudian ketika saya menemukan ketidakcocokan di awal bekerja, apakah saya harus resign atau seperti apa? Ya, balik lagi ke dirinya teman-teman. Kalau menurut saya, teman-teman coba jalani dulu aja. Barangkali memang ketidakcocokan itu hanya perasaannya teman-teman dalam arti merasa karena ada sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan sebelumnya, jadi teman-teman mengklaim bahwa kayaknya saya nggak cocok deh, gitu. Jadi, ya betul, ketika teman-teman bisa bertahan lama, mungkin teman-teman di situ akan dilatih juga nantinya. Seperti ketahanan dirinya teman-teman, kemudian gimana cara teman-teman menghadapi masalah yang tadi, gitu. Yes, saya juga sambil tambahin ya Mbak Tanti ya. Masalah cocok-cocok itu balik lagi ke mindset ya Mbak Tanti. Ya, teman-teman, kadang-kadang gini, pengalaman juga waktu pertama kali kerja, itu pasti akan merasa, aduh, kok seperti ini ya, dan sebagainya. Itu pasti ada. Semua pekerjaan, meskipun yang kita hobi sekalipun, pasti akan ada. Misalnya gini, kita punya kemampuan komputer yang jago, IT yang jago. Kita masuk ke perusahaan IT, cocok kan harusnya. Tapi lingkungan yang nggak cocok tuh. Nah, itu gimana caranya? Jadi terus ada juga kita masuk ke lingkungannya cocok, pekerjaannya nggak cocok, gimana? Nah, sebagai apa yang harus kita lakukan? Yang perlu dilakukan yang pasti adalah ya berkembang ya Mbak Tanti ya. Mau nggak mau itu, karena ibaratnya kita ikan tuh kita lagi masuk ke satu wadah templung. Nah, kalau kita mindahin ikan kan kita perlu adaptasi tuh. Nah, pasti akan ada rasa-rasa nggak nyaman. Itu sih tambahannya. Oke, thank you Pak Andi tambahannya. Oh ya, ada tadi yang bertanya lagi tadi Fani Luluatul. Iya, moderator, saya izin bertanya. Bu, saya izin bertanya, dari beberapa interview yang saya ikutin, beberapa kali HRD kan menanyakan tuh, kita kan belum kenal kamu seperti apa, boleh nggak dijelasin, kamu tuh orangnya kayak gimana, gitu kan Bu. Nah, karena saya kuliah sambil bekerja, saya menjawab bahwa saya itu memprioritaskan manajemen waktu. Nah, sopankah atau tidak Bu ketika saya bilang jika jam kerjanya sudah ditetapkan, ketika mengikuti lembur, bolehkah saya tidak ikut lembur atau harus diwajibkan lembur atau tidak? Karena jika saya ada UAS atau UTS di bentrok gitu Bu, itu sopan nggak ya Bu? Atau bagaimana nanti pertimbangan HRD dengan jawaban seperti itu? Terima kasih Bu. Oke, saya jawab ya. Jadi sopan nggak sih kalau kita tanya
mungkin dalam bahasanya, boleh nggak kalau saya tidak bersedia lembur karena saya ada kesibukan lain yang berkaitan dengan pendidikan saya. Mungkin di awal ketika memperkenalkan diri, teman-teman harus jelaskan dulu bahwa teman-teman saat ini aktivitasnya adalah selain mencari kerja, tapi teman-teman juga sedang kuliah. Jadi, untuk jam kuliahnya itu seperti apa teman-teman jelaskan. Kemudian ketika berkaitan dengan lembur, itu kan berkaitan dengan tugas atau pekerjaannya teman-teman. Harusnya kalau teman-teman secara pekerjaan sudah selesai, teman-teman sudah boleh meninggalkan kantor kalau itu sudah selesai jam kerja. Tapi kalau secara pekerjaan belum selesai dan itu sudah selesai jam kerja, teman-teman harus punya konsekuensinya sendiri atau menanggung konsekuensinya. Bahwa kalau mau tetap kuliah, bagaimana dengan pekerjaannya? Apakah bisa dikerjakan nanti setelah kuliah atau minta kebijakan dari atasannya teman-teman gitu. Mungkin bisa disampaikan tapi dengan bahasa yang lebih halus atau bahasa yang lebih sopan kali ya, gitu. Oke. Jadi intinya ya kita juga menyesuaikan ya Mbak Tanti ya. Kita harus jujur lah. Intinya jujur dengan HRD juga nanti pasti akan ada jalan keluar. Biasanya seperti itu. Oke, ini sebentar lagi jam 11 nih Mbak Tanti. Waktunya ternyata enggak. Ini oh ya teman-teman silakan untuk absen. Saya sudah share link untuk absensinya di chat. Silakan untuk absen. Nah, jangan lupa absen ya. Ini saya juga masih kasih kesempatan untuk satu penanya terakhir nih. Nggak apa ya Mbak Tanti ya? Boleh Pak Andi. Oke, ini ada Dede. Silakan. Dede Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Asep Sulaiman dari LV3I Cimone. Saya mau bertanya Bu, bagaimana kalau misalnya HRD mengetes kita bertanya mau digaji berapakah ketika kerja di sini? Itu Bu. Sekian pertanyaannya. Oke, thank you ya Dede atas pertanyaannya. Jadi memang biasanya HRD akan tanyakan ini di awal proses interview. Kenapa yang harus teman-teman tahu bahwa kenapa sih HRD menanyakan hal tersebut? Yang pertama, karena kita mau tahu dulu ekspektasinya teman-teman terhadap perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai ketika kita sudah lanjutkan prosesnya sampai akhir, ternyata ekspektasi gajinya teman-teman atau harapan gajinya itu di luar dari budgetnya kita, perusahaan, gitu. Kemudian yang kedua, kita mau lihat dulu bagaimana teman-teman menilai diri teman-teman sendiri dengan memberikan range harga atau range gaji itu. Kemudian ketika HRD-nya bertanya, kira-kira harapan gaji kamu di angka berapa? Yang harus teman-teman lakukan sebelum ke pertanyaan ini, balik lagi ke yang tadi, teman-teman harus cek harga dulu, cek ombak dulu istilahnya. Biasanya di platform pencari kerja itu sudah ada untuk posisi A, range gajinya dari sekian sampai dengan sekian, nanti dari situ teman-teman bisa sesuaikan atau bisa lihat kira-kira kemampuan teman-teman seperti apa. Atau biasanya kalau memang teman-teman fresh graduate atau belum ada pengalaman kerja sebelumnya, ya kalau standarnya perusahaan biasanya akan memberikan di angka UMR. Itu minimal kalau seharusnya. Gitu. Tapi bisa dikembalikan lagi ke perusahaan sesuai dengan kebijakan. Beda lagi nanti kalau teman-teman sudah punya pengalaman yang cukup banyak dan cukup expert, mungkin sudah ada tahapan yang berikutnya, gitu. Ya, makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Yes. Oke, mungkin ada waktu sedikit lagi nih, kayaknya dari Seva ya. Ada pertanyaan nih, kalau sudah lamar kerja tapi udah ikut Zoom training, tapi ngerasa ragu untuk join perusahaannya karena banyak yang bilang perusahaan itu menipu. Nah, dan di lowongan itu kan seharusnya ada banyak posisi, tapi setelah ikut Zoom, posisi kerjanya cuma satu, dan itu bukan kriterianya dia. Nah, itu kalau misalnya akhirnya oke lah saya nggak jadi, itu kalau kata Seva itu karena, aduh, nggak usah deh, kata hatinya mengatakan itu. Nah, mindset-nya itu udah tepat atau enggak, Mbak Tanti? Oke, mungkin kalau yang tadi Seva katakan bahwa perusahaan ini penipu, mungkin kita bisa cari referensinya dulu ya kali ya Pak Andi. Seperti yang dari awal saya katakan, teman-teman harus research dulu, kenalin perusahaannya, cari tahu. Sekarang kan zaman sudah canggih, jadi jangan hanya mendengar omongan atau info dari orang-orang
orang-orang aja, belum tentu orang-orang yang memberikan info mereka punya pengalaman untuk melamar di perusahaan tersebut. Tapi teman-teman bisa cari info di websitenya, bisa analisa dulu kira-kira dengan profil perusahaan seperti ini, apakah benar ini perusahaannya menipu atau enggak. Kurang lebih sih kayak gitu. Atau teman-teman bisa coba ngobrol dulu dengan perusahaannya, mungkin bisa lewat Instagram atau dari WhatsApp dan lain sebagainya gitu. Jadi coba cari tahu dulu dan analisa dengan usaha kita sendiri dulu, jangan sampai terpengaruh dengan info dari orang lain yang belum tentu itu benar adanya gitu. Oke, terima kasih sharingnya nih Mbak Tanti, luar biasa ya. Jadi sebenarnya teman-teman kita banyak banget dapat kalau kita bilang sharing cerita dari teman-teman juga tadi beberapa sharing, wah luar biasa ya. Sekali lagi sharing hari ini yang pasti supaya kita semua punya mindset yang tepat ya saat melamar kerja nanti. Jadi pastikan kita punya mindset yang tepat. Jadi ketika sudah melamar kita sudah siap. Baik dengan siap baik itu berita baik ataupun berita buruk. Begitu ya. Oke, sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah ya buat Bu Tanti. Oke, teman-teman kalau misalnya pengen ada yang mau bertanya gimana nih? Caranya gampang, teman-teman follow Instagram Lotup, tanya di situ. Pasti nanti akan dijawab oleh teman-teman, meskipun mungkin bukan Bu Tanti yang menjawab, tapi ada beberapa tim HRD kami yang akan bantu menjawab seperti yang tadi Bu Tanti tanyakan, bantu jawab. Oke, jadi jangan lupa follow Instagram Lotup ya.